Kita menghasilkan pemimpin yang tingkat kapabilitas intelektualnya, visionernya itu tidak jelas gitu. Media-media kita masa sekarang ada, tadi barusan kita sebut, buzzer. Itu buzzer itu fenomena apa? Dalam suatu masyarakat seperti ini. Fenomena political marketing bukan? Ya, marketing, tapi itu bagian dari pendangkalan sebenarnya. Pendangkalan. Ya. Nah, itu memang rusak kan. Jadi itu menyimpang dari spirit awal mengapa utusan golongan itu dimasukkan di konstitusi. Sama sekali yang dibuat oleh Presiden Soekarno tahun 59 ketika dekret utusan golongan dia menyimpang jauh sekali gitu. Apalagi 30 tahun Orde Baru gitu. Padahal yang dimaksudkan oleh para founding fathers perancang konstitusi Undang-Undang 45 bukan seperti itu utusan golongannya. Sayangnya Bung Karno turun tahun 66, kita masuk era Orde Baru kan. Apa yang terjadi di Papua selama 30 Orde Baru itu? Eksploitasi habis-habisan sumber daya alam mereka gitu. Daerah yang kaya dikatakan kaya sumber daya alam, dan itu tidak terbantahkan bahwa memang dia kaya daerah. Tapi masyarakatnya miskin. Sampai hari ini data BPS menunjukkan yang termiskin, tingkat kemiskinan itu ada di Papua. Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Back to BDM. Kembali lagi, saya akan coba membahas isu-isu politik kontemporer, isu-isu yang mungkin dirasakan oleh sementara orang atau elit terlalu berat, berbicara soal demokrasi, berbicara soal konstitusi, tetapi itulah fondasi dari kita bernegara. Tamu saya kali ini adalah sebetulnya senior saya di Harian Kompas, ya, yang saya sendiri kagum ketika satu saat di usianya yang 71 tahun tiba-tiba mengumumkan bahwa akan menyampaikan promosi doktor di bidang ilmu hukum di Universitas Kristen Indonesia. Itulah yang memicu saya untuk mengundang senior saya di Kompas, seorang wartawan pemikir yang pernah menjadi menteri di era Gus Dur, putra asli Papua, yang tentunya saya akan menggali pandangannya. Dia adalah Manuel Kaisiepo. Pak Manuel, gimana kabarnya? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Mas Luar Budiman juga biasa sehat ya. Sehat. Pensiun dari Kompas tiba-tiba jadi menteri ya? Oke, sebelum kita dialog, itu gimana cerita? Di Kompas hampir 14 tahun, di tahun 2000 something itu, tiba-tiba Gus Dur memanggil Anda untuk menjadi menteri. Gimana ceritanya tuh? Ya, barangkali itu jalan nasib ya. Tapi ada proses memang. Ada gimana cerita itu? Jadi ketika beliau naik itu, kan bagian dari reformasi kan. Dia melakukan pembaruan dan dia memerlukan teman-temannya sepaham mungkin ya, yang sepaham dengan jalan pikiran dia. Kebetulan kami sudah berteman lama sejak di LP3S, di Prisma gitu. Terus sama-sama waktu saya masih di Kompas itu diajak ikut di Forum Demokrasi. Pordem. Nah, barangkali karena itu, jadi ketika beliau terpilih jadi presiden, beberapa kali itu ngundang gitu, kita diskusi informal gitu. Soal macam-macam lah, termasuk soal Papua gitu. Nah, suatu ketika menjelang reshuffle yang kedua dia bikin itu, setelah setahun dia menjadi presiden, saya ditelepon itu, diajak, begitulah ceritanya. Belum ajudannya kan. Ajudannya terus? Iya, dia bilang Bapak Presiden mau bicara gitu. Ya, saya terima itu langsung dia bilang, Bung, besok saya umumkan reshuffle kabinet. Anda ikut gabung ya. Ya begitu aja ceritanya. Gimana? Itu kan ibaratnya kalau orang sekarang kan pansos ya, panjat sosial dari wartawan tiba-tiba jadi menteri. Iya, saya juga bingung gitu. Nah, terus gimana Bung Manuel kemudian merespon situasi itu? Ya saya jawab, ini saya tugas apa gitu. Dia bilang nantilah kita bicara besok. Ini ada saya bentuk pos kementerian baru gitu. Pembangunan kawasan timur Indonesia gitu. Nah, dia bilang jangan berargumentasi, besok aja kita bicara gitu. Jangan berargumentasi. Pokoknya terima dulu gitu.
Terus jadilah Iya, jadi menteri. besok itu saya datang, dilantik, setelah dilantik, juga belum ada kesempatan untuk bicara dengan beliau, kan masih sibuk sekali gitu. Masih sibuk sekali ya. Lewat mungkin 2 hari, 3 hari lewat Mas Johan dulu Mensesnek itu. Oh iya iya iya. Iya. Pak Johan. Johan ya. Terus Baru berkantor lah. ya, baru dipanggil dikasih tahu kira-kira garis besar tugas Anda gini ya udah. Enak-enak jadi menteri atau enak jadi wartawan sebetulnya? Jadi wartawan dong. Loh kenapa? Lebih bebas gitu. Lebih bebas. Lebih bebas. Kalau menteri? Menteri itu kita terikat pada aturan protokoler yang sangat mengganggu gitu. Sangat mengganggu ya. Sangat mengganggu. Emang nggak mungkin ada menteri yang tetap mengembangkan kebebasan berpikir? Saya rasa bisa. Mungkin itu pada era Gus Dur masih ada. Kita punya ruang-ruang untuk tukar pikiran. Tetapi tetap era itu pun menteri itu otomatis terikat pada aturan protokoler. Undang-undang mengatur begitu. Jadi mengkerangkeng orang menjadi tidak lagi free thinker, Betul. pemikir bebas. Betul. Semua bekerja menurut prosedur gitu. Menurut jadi prosedur itu. Prosedur ya. Lalu selama menjadi menteri, kalau pertemuan dengan presiden berapa kali itu? Kalau ada sidang kabinet. Tapi saya kebetulan tadi karena sudah berteman lama sebelum beliau, bahkan sebelum dia jadi ketua PBNU, baru pulang dari Mesir itu, kita sering diskusi di LP3S. Dulu kan Gus Dur itu menjadi konsultan untuk ini. Kita di LP3S punya program pengembangan pesantren gitu. Jadi sudah sering diskusi gitu. Jadi karena pertemanan itu ketika beliau jadi presiden ya kita tahu jarak kapan sebagai presiden, kapan sebagai Gus Dur gitu. Dia sering kalau jalan, Gus Dur itu kebiasaan yang bagus itu. Setiap pagi dia jalan pagi gitu. Jalan pagi. Di lingkaran di sekitar seputar istana gitu. Dan selalu setiap pagi itu dia selalu mengundang temannya dari macam-macam kelompok dari mana itu setiap dari malamnya sudah dihubungi oleh sekretariat presiden. Tolong besok pagi temani Bapak Presiden jalan pagi gitu ya. Jalan Jadi, pagi ya. Nanti kalau minggu ini kita datang, saya sama Mas Budiman, kita bisa lihat ada orang-orang lain. Nanti minggu depan lain lagi gitu. Itulah cara Gus Dur gitu. Itu yang disebut desakralisasi istana ya? Mungkin bagian dari itu, ya. Siapa saja, Siapa saja orang? ya, siapa saja orang boleh datang sehingga memang agak kerepotan bagi bagian protokoler istana gitu mengatur. Tapi siapa saja itu setiap pagi nanti daftar temannya itu sudah disusun oleh Yeni Wahid. Oleh Yeni Wahid. Iya. Oke. Jadi ada orang bule yang saya juga nggak kenal. Pagi-pagi itu kita menemani beliau jalan lagi kan sambil pagi itu dia sambil guyon-guyon biasa Gus Dur. Tidak ada bicara politik gitu. Memang Gus Dur termasuk sosok yang memang luar biasa sebetulnya ya? Ya, saya kira dia multidimensional itu orang. Multidimensional ya? Ya, ulama, pemikir, budayawan. Oke. Kenapa sekarang nggak muncul lagi orang-orang seperti Gus Dur, Bang? Ya, itu saya juga kurang tahu. Dari segi itu kita harus akui bahwa ada kemerosotan itu. Ada kemerosotan? Ya, kita tidak punya lagi lapis orang-orang pemimpin dengan tipe pemikir gitu. Tipe budaya besar gitu. Atau nggak perlu mikir jangan-jangan? Bisa jadi, karena kita sudah terlampau hidup dalam era pragmatisme gitu kan. Padahal DNA kita ini, DNA pemimpin kita kan DNA cendekiawan loh. Kan generasi 20-an, Soekarno-Hatta sampai tahun 50-an itu yang semua itu generasi pemimpin yang pemikir gitu loh. Generasi pemimpin yang berpikir ya? Berpikir, ya. Dan dari pikiran-pikiran itu kemudian dia berbuat. Ya, kita bisa runut itu tadi saya bilang itu. Pemimpin kita ini sejak awal kemerdekaan itu DNA-nya DNA cendekiawan itu. Generasi itu kan generasi besar itu, Soekarno, Hatta, Syahrir. Itu yang disebut politisi intelektual itu. Oke. Kenapa kemudian itu ada sebuah keterputusan sejarah? Mungkin berpikir, tapi kita tidak lihat pemikirannya sebetulnya. Betul. Apa yang sedang terjadi? Saya kira itu, kita sejak Orde Baru terutama, kita kan digiring masuk kepada dunia yang sangat teknokratis, pragmatis gitu. Jadi bukan lagi cendekiawan dalam pengertian Gramscian itu, pemikir bebas, tapi lebih profesi teknis gitu loh. Keahlian teknis yang dibutuhkan gitu. Jadi menjadi kering. Ya, bukan kering, berguna, tetapi profesionalisme yang teknis gitu, bukan cendekiawan dalam pemimpin cendekiawan gitu. Mungkin ini pendapat saya. Ya. Tapi mungkin nggak perlu lagi mungkin pemikiran besar. Yang penting ya apa yang dikerjakan, let's do it. Ya, bisa jadi begitu. Zamannya berubah. Zaman berubah. Tuntutannya sudah berubah gitu.
dari suatu era yang tadi memungkinkan orang berpikir dengan ide-ide besar, sekarang enggak, orang dibawa giring ke spesialisasi teknokratis gitu. Kan banyak bangsa ini kehilangan orang seperti tadi Gus Dur, ya. Iya. Kemudian Nurcholish Madjid, Nurcholish Madjid, ya. Kemudian Buya Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i Ma'arif, ya. ya kan? Kemudian katakanlah Prof. Azumadi Asra gitu. Azumadi Asra. Kelihatan kemudian kita kehilangan Ya. pemikir-pemikir ya, meskipun pemimpin di masyarakat sipil, tapi kita seakan-akan Betul. kehilangan ya Ya. sosok-sosok yang terus bersuara Betul, soal kondisi yang ada. Sepakat Mas Bedrian. Apakah itu kemudian digantikan oleh influencer, digantikan oleh buzzer atau apapun gitu? Ya itu saya kira yang terakhir terkini. Tapi saya kalau kembali, era pemimpin dengan kualitas cendekiawan itu sampai dengan tahun 60-an. 60-an. Ya, begitu Orde Baru, memang Orde Baru itu menggiring orang untuk berpikir teknokratis, pragmatis gitu, profesional gitu. Sehingga sebelumnya itu kalau kita lihat, kalau dulu kita pakai kategori Herbert Fate itu kan dia bilang pemimpin Indonesia ini kan dua tipe itu. Solidarity maker dan satu lagi administratur. Administratur itu bahasa lain dari teknokrat, cendekiawan. Karena waktu itu dia belum ketemu istilah yang pas, dia pakai administratur. Karena dia disebut Syahrir, banyak pemimpin yang hebat-hebat itu masuk kategori administratur. Sebenarnya maksud dia cendekiawan gitu ya. Sedangkan solidarity maker itu model Soekarno gitu. Dia mampu menggalang persatuan gitu. Dan dua kombinasi ini luar biasa. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 50-an, 60-an, mereka mampu membawa republik ini di jalan yang benar gitu loh. Dua kombinasi ini, solidarity maker dan administratur gitu. Nah begitu yang 66 itu, Orde Baru yang teknokrat, yang solidarity maker ini hilang, yang administratur ini lebih betul-betul administrasi yang pengertian teknis itu. Teknokrat kan kita lebih menghargai teknokratisme. Karena seluruh ideologi Orde Baru itu bisa dijelaskan dengan satu kata aja, developmentalism. Developmentalism. Nah, karena itu developmentalism mensyaratkan para teknokrat. Oke. Nah sekarang saya kira lebih parah lagi itu. Parahnya gimana? Ya tadi Mas Budiman bilang, kita sekarang coba lihat, kita menghasilkan pemimpin yang tingkat kapabilitas intelektualnya, visionernya itu tidak jelas gitu. Media-media kita masa sekarang ada, tadi barusan kita sebut buzzer. Itu buzzer itu fenomena apa? Dalam suatu masyarakat seperti fenomena political marketing bukan? Ya marketing, tapi itu bagian dari pendangkalan sebenarnya. Pendangkalan? Iya. Pendangkalan apapun ya? Iya, pendangkalan apapun. Jadi itu hiperrealitas, realitas semu gitu? Iya. Nggak punya ada apa-apa? Iya, saya kira itu. Kita sekarang sampai kondisi yang memprihatinkan sebenarnya. Oke. Kembali ke menteri. Berapa tahun jadi menterinya Gus Dur, Bung Manuel? 5 tahun ya? Gus Dur 1 tahun. 1 tahun. Kemudian juga di era Mega? Diganti Ibu Mega 3 tahun. 3 tahun, jadi 4 tahun? 4 tahun saja. Gimana bisa selamat jadi menteri itu? Ya, saya ini kan menteri yang posnya itu tidak terlalu penting lah. Ya, penting lah ya. Ya. Tapi Kan bisa kementerian itu selamat kan ada 3 kan. Ada kementerian yang, kalau di undang-undang kementerian itu kan ada kementerian yang dalam negeri. Bukan, yang di undang-undang kementerian. Oh, iya. Itu kan diatur undang-undang kementerian yang ini diharuskan oleh konstitusi. Oke. Itu Mendagri, Menteri Luar Negeri, apa itu. Lalu kementerian yang diatur punya bidang-bidang tertentu, pertanian, kelautan. Lalu klaster 3 itu menteri yang sifatnya koordinasi gitu. Menko itu masuk klaster 3 itu. Tidak operasional. Menteri Koperasi, Menteri Ristek, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pembangunan Kawasan Timur, itu menteri-menteri koordinasi aja. Oke, tapi selamat lah ya. Jadi selamat. Yang penting kan selamat. Selamat. Karena banyak menteri yang kemudian nggak selamat kan. Tapi yang menarik Bang Manuel sekarang, tiba-tiba jadi menteri, kemudian masuk ke parlemen, gitu kan. Dan kemudian studi lagi gitu loh. Di usia 71 tahun, kemudian Anda menyelesaikan doktornya. Apa yang mau dicari sebetulnya? Status sosial sudah begitu tinggi gitu kan, sudah menjadi menteri, pernah menjadi di parlemen, kemudian mau belajar lagi. Saya kira kalau status nggak ada yang dicari gitu. Tapi mungkin jawaban klasik ya, tidak ada batas usia untuk belajar kan. Tidak ada batas untuk belajar. Curiosity, ingin tahu aja, ingin belajar aja gitu. Dan kalau orang sudah tua, pensiun tuh nggak ada kegiatan. Jadi lebih ada juga alasan subjektif yang lebih itu ya, mengisi waktu ya. Mengisi waktu gitu. Mengisi waktu. Ya kebetulan ada program studi yang buka, Universitas Kristen Indonesia untuk pertama kali buka program doktor, dan saya karena alumni S2 di sana, dapat informasi itu gitu. Ya saya daftar aja gitu tahun 20 gitu. Memanfaatkan COVID. Ya waktu COVID, betul.
Betul, waktu itu persis dengan lagi marak-marak merebaknya COVID itu. Sehingga banyak orang hanya di rumah saja gitu. Dan kebetulan saya dapat isu yang bagus. Waktu itu saya lagi menulis satu artikel di Kompas tentang utusan golongan. Tentang gitu. urusan golongan. Lalu ada diskusi di teman-teman di Aliansi Kebangsaan dan di beberapa forum-forum diskusi kita gitu. Saya pikir, wah ini menarik juga kalau saya kembangkan jadi buku gitu. Begitu dapat informasi ada program, ya saya ikut. Barangkali ide dasar ini bisa saya kembangkan di sana gitu. Dan ya itulah ceritanya. Iya, di banyak wilayah-wilayah isu hukum gitu, kenapa yang dipilih justru hukum tata negara ya? Karena mungkin itu yang saya lihat dan agak saya kuasai berdasarkan pengalaman sendiri ya. Di Kompas kan liputan politik. Oke. Ya sama-sama Mas Budiman lah. Iya. Jadi banyak secara teoretikal mungkin kurang, tapi isunya tahu gitu. Persoalannya tahu gitu. Nah, kalau kita di kampus kan cuma di backup oleh teori-teorinya apa gitu. Isunya kita tahu, substansinya kita tahu. Satu hal disertasi dari Bung Manuel adalah menyebutkan bahwa amandemen konstitusi yang menghilangkan utusan golongan adalah sebuah kecelakaan sejarah. Di mana kecelakaan itu sebenarnya? Sebenarnya mungkin istilah itu terlalu keras, dramatis, bombastis. Tapi begini, 4 kali amandemen itu ada hal yang menurut saya perlu, tentu kita bisa berdebat tentang hukum itu kan tafsir semua itu. Iya. Pertama itu bukan utusan golongannya, tetapi yang paling penting itu direduksinya posisi MPR. Direduksinya posisi MPR. Ya, sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat gitu. Itu yang menurut saya paling penting. Nah, di dalam pereduksian kewenangan, eksistensi dan kewenangan MPR itu termasuk dihilangkannya GBHN, termasuk dihilangkannya utusan golongan gitu. Jadi saya kira frame besarnya itu di MPR itu gitu. Amandemen ini sudah terlalu jauh gitu. Nah, tapi itu tentu semangat zaman pada situ awal reformasi itu kita kan ingin berbeda dengan rezim 30 tahun Orde Baru gitu. Dan seolah-olah kesalahan Orde Baru itu ada di konstitusi, padahal bukan di konstitusi gitu, di praktek politiknya gitu. Kita revisi kan, padahal syaratnya itu kan sebenarnya bukan harus diubah, kita lebih kayak adendum. Tetapi MPR begitu, di kewenangan sebagai kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, penjelmaan kedaulatan rakyat itu dihapus kan. Lalu beberapa fungsinya itu menetapkan GBHN. Ini isu sendiri Mas Budiman menurut saya. Kita berdebat. Sekarang kan hidup lagi nih. Dihidupkan kembali tetapi dalam model yang baru yang disebut PPHN. Nah, masih jadi isu. Dasar hukumnya apa? Apakah kita amandemen lagi atau TAP MPR? Jadi dasar legalnya itu masih menjadi bahan diskusi gitu. Itu GBHN. Lalu utusan golongan. Nah, saya ketika membawa proposal ini ke kampus, ya diminta konsentrasi ke situ aja gitu. Karena kalau disertasi kan tidak boleh melebar gitu. Coba kayak utusan golongan saja gitu. Mengapa dihapus gitu? Alasan Anda, saya kan harus perlu dihidupkan kembali. Dan situ kurang lebih studi saya di situ. Gitu. Jadi semangat kebatinan selain mereduksi peran MPR, dihapuskannya utusan golongan. Ya. Dan tentunya nanti akan ada Dewan Pertimbangan Agung ya, itu yang juga dihapus. Ya. Itu sebetulnya ditangkap dari kajian Bung Manuel kenapa utusan golongan dihapus itu apa sebetulnya waktu itu? Jadi gini, ketika kita mulai melakukan 4 kali amandemen konstitusi, spiritnya itu bahwa kita menjalankan demokrasi itu, pengertian demokrasi itu dibatasi menjadi pemilihan by election. Gitu. By election? Ya, semua yang demokrasi itu kan perwakilan. Tapi untuk masuk ke perwakilan itu, lembaga-lembaga by election gitu. Jadi dianggap utusan golongan ini karena dia tidak by election, tapi dulu kan diangkat. Praktek politiknya sejak zaman demokrasi terpimpin dimulai Bung Karno, itu political appointee. Diangkat, dan suka-suka presiden ngangkat siapa aja gitu. Lebih-lebih parah lagi 30 tahun Orde Baru gitu. Di parlemen, struktur parlemen kita, komposisi parlemen kita di DPR dan MPR, yang dominan itu utusan golongan. Jumlahnya besar dan itu terserah presiden. Dia mengangkat siapa aja dari golongan mana aja. Tidak ada kriteria yang mengatur itu. Ada kriteria umum. Tapi itu sebenarnya ya formalitas aja gitu. Nah itu memang rusak kan. Jadi itu menyimpang dari spirit awal mengapa utusan golongan itu dimasukkan di
konstitusi sama sekali yang dibuat oleh Presiden Soekarno tahun 59 ketika dekret utusan golongan dia menyimpang jauh sekali gitu. Apalagi 30 tahun Orde Baru gitu. Padahal yang dimaksudkan oleh para founding fathers perancang konstitusi Undang-Undang 45 bukan seperti itu utusan golongannya. Mereka sejak awal kalau kita ikuti pikiran-pikiran Bung Karno, Yamin, Supomo, corak masyarakat Indonesia ini khas gitu loh. Dia begitu kompleks, begitu beragam, dan keragamannya itu tidak seperti keragaman yang digambarkan di buku-buku sekedar keragaman suku, ras, bukan. Dia jauh lebih kompleks gitu. Sehingga sejak awal mereka sudah berpikir, kalau kita pakai institusi kelembagaan partai, ini kan kelembagaan yang modern, berasal dari Barat. Kan satu kelembagaan itu tidak lahir begitu saja, dia lahir dari pengalaman empiris. Dan pengalaman empiris di Barat itu, demokrasi kita perwakilan melalui partai gitu kan. Sejak awal Soekarno, tulisan-tulisan dia tahun 20-an, dan beberapa tokoh ada di disertasi saya itu. Mereka bilang, nggak bisa kelembagaan partai modern ini, dalam pengertian modern ini, bisa menampung semua keragaman ini gitu. Harus ada ruang-ruang yang dibuka untuk menampung ruang-ruang yang tidak bisa masuk di partai. Karena partai punya batasan-batasan gitu. Itu sebabnya kalau Mas Budiman masih ingat studinya Gertz. Gertz ini kan, Clifford Gertz ya, dia berjasa besar dari hampir semua ilmu sosial di Indonesia. Di ilmu hukum, ilmu politik, bahkan di misalnya di ekonomi dan pertanian. Tesis dia tentang involusi pertanian, kan luar biasa itu. Nah, dia peletak dasar yang pertama mengatakan bahwa perspektif politik Indonesia itu harus juga dipahami dalam konteks politik aliran. Politik aliran. Nah, itu pemikiran awal dia. Dia bilang, berbeda dengan konteks Barat, partai itu ya partai, ideologinya apa, program kerjanya apa gitu. Indonesia ini, coba lihat, contoh aja, Masyumi. Di bawahnya ada underbownya, gerakan pemudanya, gerakan wanitanya, gerakan pramukanya, itu nggak ada di Barat itu. Karena begitu beragam khasnya itu. Nah itu sebabnya disebut itu ada 5 aliran besar. 5 aliran inilah yang kemudian sebagian terkonkretkan di dalam partai. Nasionalisme muncul di PNI, Islam di Masyumi dan NU, sosialis di Partai Sosialis, komunisme di partai. Tetapi dalam praktek di Indonesia itu saling beririsan. Jadi misalnya kalau kita bicara nasionalis, itu ada unsur nasionalis, ada unsur Marxisnya, ada unsur kejawennya gitu. Juga NU, dia tidak murni Islam. Dia ada pengaruh tradisi Jawa. Masyumi yang dibilang Islam murni juga tidak. Dia beririsan dengan sosialis. Pak Natsir sama Syahrir itu kawan dekat itu. Nah, itulah dia bilang, jadi tidak bisa memahami pengelompokan politik ini dibatasi dalam partai gitu. Karena ini saling tumpang tindih gitu. Pikiran dia itulah yang kemudian lebih diformulasi lebih baru oleh Herbert Feith. Yang kita kenal bukunya itu Indonesian Political Thinking itu 1945-66. Nah, itulah dia bikin dari 5 aliran besar tuh partainya. Tapi jalan pikiran itu kira-kira yang saya ambil itu bahwa kekhasan masyarakat Indonesia yang begitu kompleks Tidak bisa disamakan. tidak bisa disamakan dengan Barat dan tidak bisa semuanya terrepresentasi dalam partai politik gitu. Artinya itu way of thinking kalau kembali kepada amandemen konstitusi. Iya. Sesuatu yang tidak dipilih oleh rakyat itu dianggap anti demokrasi. Iya, dalam pikiran waktu itu Dalam ya. pikiran pada waktu itu. Iya, kalau kita baca notulen-notulen di PAH 1 itu sangat kuat itu bahwa demokrasi itu harus by election. By election. Iya. Jadi semangat yang boleh disebut sebagai ultra demokrasi. Iya, iya. Jadi kira-kira kalau dilihat kan utusan golongan menjadi korban, Iya. Dewan Pertimbangan Agung Iya. yang juga nggak by election juga kemudian dihapus. Hapus ya. Jadi ada semangat sangat ultra demokrasi pada waktu itu yang membuat utusan golongan itu kemudian dihapuskan. Ya, saya mungkin bukan pakai istilah ultra demokrasi, tapi barangkali begini. Semangat demokrasi liberal yang berlebihan. Oh, semangat demokrasi liberal yang berlebihan. Kan waktu itu, ya ini kita kontroversi ya, ada banyak menganggap ketika amandemen terjadi mulai 99 sampai 2003, 4 kali amandemen itu, kan banyak juga itu isu ya, belum tentu benar, bahwa keterlibatan asing, kita tidak tahu siapa gitu, dalam proses amandemen itu cukup besar. Ada disebut-sebut lembaga NDI dan sebagainya gitu.
membawa masuk alam pikiran liberalisme ini gitu. Liberalisme itu tidak sesuatu yang salah, itu benar, tapi ada konteksnya gitu loh. Nah, dalam semangat liberal yang berlebihan ini, kita menganggap tadi itu semua itu harus by election gitu. Padahal dalam praktik politik di banyak negara di dunia tidak semuanya by election gitu loh. Kan ada yang juga Inggris dengan demokrasi yang paling lama, mereka politically appointed juga. Parlemennya mengenal House of Lords, House of Commons. House of Lords itu pengangkatan itu, bukan by election itu. Oke, dalam disertasinya juga disebutkan bahwa demokrasi itu bukan semata-mata keterpilihan, tapi representativeness, keterwakilan. Nah, apakah sekarang kelompok-kelompok yang dihilangkan itu sudah menjelma, ada wakil-wakil dia, apakah itu di DPR, apakah itu berada di MPR? Belum. Kelompok-kelompok yang tidak terwakilkan itu belum. Itu yang saya kira itu salah satu argumen penting dalam disertasi saya itu bahwa begitu 2004 pasca 4 kali amandemen itu ya, yang kita anut itu demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini kan tadi salah satu cirinya itu by election ya. Demokrasi liberal itu adalah wujud konkret dari individual right. Individual right tiap orang itu kemudian disalurkan melalui partai. Dan dalam kompetisi politik dalam sistem liberal itu kan siapa suara terbanyak. Kita setelah berikan suara terbanyak. By election habis itu suara majoritarian. Nah, kalau dalam majoritarian itu cocok tadi dalam konteks masyarakat seperti apa gitu. Saya beranggapan dalam konteks masyarakat Indonesia lagi-lagi majoritarian itu tidak cocok. Dan itu ada studinya gitu. Profesor Aaron Liebhardt. Itu kan menunjukkan itu. Tidak semua model demokrasi majoritarian itu cocok. Akibatnya proses eleksi yang tadinya tidak berjalan dengan seimbang gitu. Kelompok-kelompok minoritas ini tersingkir. Mereka tidak terwakili dalam permainan politik yang mengandalkan suara mayoritas. Dan salah satu efek negatif yang juga kita rasakan sekarang, politik majoritarian ini kan, the winners take it all. Itu biaya politiknya sangat tinggi. Itulah pintu masuk oligarki. Ketika biaya politik begitu tinggi, high cost politik, baik di partai maupun ketika pemilihan berbagai pada semua level, itu lalu menimbulkan pintu masuk bagi oligarki untuk pendanaan politik. Akhirnya partai pun kemudian dalam persaingan yang seperti ini yang tidak sehat karena begitu sangat high cost, untuk membutuhkan ini, lalu dia bisa menggantungkan dirinya kepada oligarki gitu. Itu tadi pintu masuk. Kemudian itulah yang kita sebut sekarang terjadi fenomena kartelisasi partai politik. Akibatnya dia tidak orang berlomba-lomba siapa bisa duduk di Senayan gitu. Partai-partai tadi lalu itu menggiring kita karena tadi dengan uang dengan ini. Bagaimana keterpilihan gitu. Lalu partai-partai dia tidak peduli siapa wakilnya, yang penting dia dapat kursi di DPR sesuai batas parliamentary threshold. Maka itu siapapun dia cari orang yang harus punya nama yang populer gitu. Punya uang, punya popularitas. Dan itulah yang kita lihat nanti wajah parlemen kita sekarang ini pada semua level. Orang-orang yang datang karena faktor popularitas itu. Itu karena tadi yang kita kejar adalah elektabilitas. Nah, akibatnya Mas Budiman seorang pakar yang hebat punya kemampuan karena tidak dikenal, tidak punya dana, tidak akan terpilih gitu. Jadi contoh yang saya ambil juga itu ya. Kita ke Papua, ke kampung saya gitu ya. Sekarang kita lihat di data menunjukkan mulai dari parlemen provinsi sampai kabupaten kota itu mayoritas sudah bukan orang Papua gitu. Bukan orang Papua. Iya, karena tadi sistem pemilihan kita itu kan mengandalkan itu tadi. Elektabilitas. Dan elektabilitas itu harus ada amunisi gitu. Akibatnya faktor keterwakilan itu menjadi tidak penting.